Apa kabar, Gunawan? Baik, Pak. Gunawan. Raffi? Baik, Pak. Bapak, Kecil kali suaramu, Raffi. Alhamdulillah baik Pak. Good. Virsi dia, Sila. kok cantik banget namamu itu. Virsila Liviani. SJ-nya apa SJ? Nya Felicia, Pak. Felicia Jamlean. J-nya apa? Jamlean. Jamal. Oh, keren, keren. Nama-nama keren semua itu. Nengah Indah Arsyanta, ini nggak kalah keren juga. Nah. Apa kabar, Nengah? Baik, Pak. Oke. Oke, siapkan ketua kelas. Baik, Pak. Perhatian, seluruhnya duduk siap, gerak. Mengawali kuliah hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan, istirahat tempat, gerak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Makasih Selamat pagi, pagi, pagi Pak. semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat ya. Di Jakarta, mendung, hujan, atau terang benderang seperti di IKN? Terang, Pak. Meliani, Simamora. Mendung atau Terang, terang? Pak. Hah? Terang, Pak. Oh, terang ya, oke. Kau dari mana selama Meliani? Dari Medan, Pak. Di Medannya di mana? Medan Marelan. Oh, Marindal itu? Marelan, Pak. Oh, Marilan. Marilan di mana ya? Eh, di dekat Belawan, Pak. Dua kali. Ya. Dua kali lah itu. Ah, itu panas banget itu pasti itu. Iya. Iyalah, oke lah. Kau sama berapa sih itu? SMA swasta, Pak. Apa namanya? Dr. Wahidin Sudirosodo. Oh, kurasa kau satu-satunya alumni mereka yang masuk STAN ya. Iya, Pak. Sepanjang masa jangan-jangan. Baru kali ini anak sekolah masuk sini. Iya kan? Iya, Pak. Oke, oke ya. Baik teman saudara sekalian. Pertama komen saya mengenai paper rata-rata bagus ya kan. Cuman ada satu dua yang mungkin di kelas yang lain ya, saya lupa. Tapi di kelas lain juga harus saya wanti-wanti. Jangan bikin paper tuh nggak ada kaitannya dengan diskusi di kelas gitu loh. Ya, fokus sama diskusi di kelas. Banyak kok item diskusi di kelas. Ya, saya nggak ngerti loh, kenapa ya? Ya, ya mungkin mirip si Cindy juga kali ya. Tahu-tahu gambarnya si Pak Basuki, wajah orang lain diambil sama dia. Masih ingat nggak Cindy? Lah kan saya Iya, hafal Pak. Maaf, banget, Pak. hafal banget ya. Dan Rifki, Rifki, Iya, Pak. kamu percaya nggak paper kamu tuh saya baca habis? Iya, percaya, Pak. Dan kalau ada typo saya tandain loh typo-typo kamu kalau ada ya. Dan saya save. Jadi kalau kamu bilang, Pak tunjukin saya dong typo saya di mana, misalnya kamu nggak ketemu kan, saya tunjukin. Kan saya save semua itu, satu folder, ya kan? Iya. Nah jadi itu ya. Terus kalau yang sangat baik, memang saya merasakan dia bikin papernya itu dengan sepenuh hati gitu loh. Kan saya bisa bedain semua saya, ya. Begitu ya sebagai pengamatan. Tapi gini, itu exercise lah. Nanti paling penting di ujian. Ya ini kan ada sampai 6 kali paper ya kan, dan nilainya juga mungkin nggak begitu besar dirata-ratain lagi kan. Tapi Anda tahu nih, style saya itu Anda tahu ya. Nanti di ujian yang bikinnya seperti itu, karena yang menilai kan saya, ya, yang menilai kan saya, gitu ya. Dan saya berharap Anda maju semua ya. Tapi dengan kerja keras, nggak bisa dengan kerja biasa-biasa. Ya saya baca 57 paper, apa nggak kerja keras tuh? 54, sorry. Apa nggak kerja keras tuh, ya kan? Oke ya, kita ada dua presentasi. Silakan dua orang itu siapa-siapa aja, terus nanti masuk ke kelompok tiga. Silakan Diba, pilih mereka.
Si Rafika duluan, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan militer Jenderal George S. Patton. Nah, lanjut. Siapa sih beliau ini? Beliau itu adalah jenderal yang paling disegani dalam sejarah Perang Dunia Kedua karena terkenal sebagai pelopor taktik peperangan lapis baja yang mengutamakan kecepatan, agresivitas tanpa henti, dan disiplin tinggi. Next. Nah, karena beliau memiliki eh, kelebihan, maka memiliki prestasi di medan pertempuran. Ada pada kampanye Afrika Utara, beliau memimpin Korps 2 Amerika Serikat membangun kembali moral pasukan pasca kekalahan yang memalukan. Lalu ada ketika invasi Sisilia, memimpin Angkatan Darat merebut kota Palermo dan Messina dalam waktu singkat. Lalu ada Angkatan Darat ketiga, memimpin manuver sapu bersih melewati Prancis setelah invasi The Day. Nah, ini melibatkan ratusan ribu pasukan musuh dengan efisiensi taktis. Dari prestasi-prestasi ini dapat disimpulkan bahwa tipe kepemimpinan beliau itu next menggunakan tipe otoriter dan direktif. Jadi Patton ini sangat percaya pada rantai komando, kepatuhan mutlak dan standar penampilan yang sangat ketat. Jadi beliau tuh mewajibkan memakai helm baja bahkan di garis belakang. Bagi Patton tuh ketegasan meminimalkan kebingungan prajurit dan beliau juga memimpin dari depan karena dari semua prestasinya beliau tuh tetap ikut terjun ke lapangan dan melihat kondisi real. Next. Nah, sekarang kita masuk ke masalah yang pernah beliau alami ketika pertempuran di Baston. Nah, waktu itu tuh musim dingin ekstrim, salju tebal, tiba-tiba pasukan Nazi Jerman melakukan serangan kejutan dan mengepung ribuan tentara Amerika di sebuah kota kecil bernama Baston. Nah, jadi pasukan Amerika di sana terjebak kedinginan, kehabisan amunisi, dan bahkan hampir menyerah. Lalu para jenderal sekutu yang lain tuh jadi panik dan bingung harus berbuat seperti apa. Next. Nah, kemudian George S. Patton ini di tengah kepanikan itu maju dalam rapat darurat. Dia tuh bilang hal yang dianggap mustahil oleh jenderal lain. Beliau tuh tetap optimis kalau bisa memutarbalikkan seluruh pasukannya dalam waktu 3 hari. Makanya disebut keajaiban 72 jam karena dalam waktu 3 hari itu dengan keoptimisan dan disiplin dalam menyampaikan komando ke pasukannya bisa berhasil menyelamatkan tentara Amerika yang terjebak. Next. Nah, jadi kenapa solusi beliau tuh bisa berhasil? Karena pertama, dia tadi otokratis, jadi tidak butuh rapat berhari-hari. Dia langsung mengomandoi sendiri, membuat keputusan yang optimis bahwa dia dan pasukannya bisa. Kemudian, dia juga transaksional, jadi dari awal pasukannya itu sudah terlatih sangat disiplin. Apalagi tadi kan contohnya udah disuruh pakai helm baja bahkan saat di belakang. Nah, dari situ sudah terbentuk kedisiplinan di pasukannya bahwa ketika diperintah pasukannya sudah langsung siap bergerak tanpa banyak alasan. Kemudian beliau juga karismatik karena ikut langsung turun di jalanan bersalju untuk memberi semangat, memberi motivasi dan mengetahui kondisi real di peperangannya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, Jenderal Patton ini tuh membuktikan bahwa di dalam kondisi krisis atau darurat, gaya kepemimpinan yang tegas dan cepat mengambil keputusan dan disiplin tinggi itu sangat bisa menyelamatkan nyawa. Jadi beliau memiliki kutipan pimpin saya, ikuti saya atau singkirkan diri Anda dari jalan saya. Nah, terima kasih. Thank you. Ya, George Patton ya. Jadi menggambarkan orang yang militeristik. Nah, sekali lagi kelihatan dia di situ memang berhasil ya. Dan biasanya untuk yang militeristik dan juga otokratik itu berhasil dalam kondisi-kondisi darurat, dalam kondisi genting. Itu berhasil. Tapi di pemerintahan, di birokrat atau dalam suasana nyaman, suasana damai ya, tekanan sih ada, tapi tekanannya itu bukan hidup mati gitu loh ya. Itu
biasanya nggak cocok gitu. Ya cuman waktu kita COVID-19 kemarin kan hidup mati kan. Ya jadi memang seorang pemerintah itu ya harus tegas itu. Tidak boleh keluar. Nah kan itu kan. Harus stay di rumah. Itu contoh yang ya boleh dikatakan militeristik juga itu ya. Ya kalau enggak pada mati semua nanti kan. Jadi belum tentu berhasil. Tapi Josh Patton itu ya menunjukkan dia cukup berhasil. Tapi sekali lagi kalau Anda di pemerintahan dengan gaya seperti itu ya bisa bisa berantakan karena diprotes sama anak buah ya. Lanjut. Dira Pak selanjutnya. Ya, Dir. Baik, izin saya. Kau mute Dir. Mic-nya. Izin Bapak dan teman-teman, Ini kurang kuat. suaranya jelas tidak ya? Maaf. Siapa yang bicara nih? Dira. Halo. Selamat Suara pagi saya kedengaran Bapak. nggak? Suara kamu kurang kuat. Dira Bapak. Iya Bapak. Ya, silakan. Kalau suaranya masuk kan? Ya. Dengar Bapak? Oke. Oke. Izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku dari Petra Surabaya mengambil jurusan International Business Management. Terus pernah dapat degree juga di Inhalani University. Lalu sebelum menjabat menjadi Dira, gubernur Dira, dari 20 Dira, 2025 Dira. sampai sekarang beliau pernah menjadi ketua tim PKK dan ketua YSI. Selain itu dia merusak. Iya Bapak. Presentasi itu Iya. lain kali. Iya Bapak. Kalau presentasinya online, cari Ya. tempat yang signalnya bagus. Suara kamu tadi berbet-berbet. Iya. Ya. Suara kamu berbet-berbet. Jadi kamu kalau dapat hadiah dari saya sebagai presenter harus lebih siap. Ya Dira ya. Paham nggak Dira? Diranya mana sih? Nggak bisa tektok ya kita ngomongnya. Apa Hilang dia sudah keluar. bagus Bapak? Maaf, ganti jaringan. Ya ganti jaringan ya. Jadi gini semua bukan untuk Dira nih. Kalau dapat hadiah menjadi presenter itu betul-betul harus well prepared, termasuk signal. Ya. Maaf Bapak. Tadi suaranya nggak jelas berebet-berebet. Betul nggak Diwa? Suaranya berebet Dira. Diwa. Bener Pak. Betul nggak? Benar. Betul. Ya kan. Jadi ini sayang dia kan menyia-nyiakan kesempatan. Di sini kalau Anda ini kan Anda dapat prime time ini. Anda ngomong ini prime time. Oke, ulangi Dira. Baik Bapak, mohon maaf ya Bapak. It's okay, it's okay. Oke.
Saya ulangi dari profil. Jadi beliau pernah berkuliah di Universitas Kristen Petra Surabaya, mengambil jurusan International Business Management, lalu dilanjutkan dengan double degree juga nih di Belanda di In Holland University. Sebelum beliau menjabat di Gubernur Maluku Utara sampai sekarang, dulunya tuh beliau pernah menjadi ketua tim PKK dari 2017 sampai 2022, juga pernah jadi ketua di Bela Peduli, dan beliau juga merupakan pengusaha yang sangat strategis di Bella Group, merupakan perusahaan beliau sendiri bersama keluarga gitu. Nah, kita ada sedikit cerita dulu gimana beliau bisa menjabat jadi Gubernur Maluku Utara. Jadi sebenarnya yang menjabat untuk mencalon jadi gubernur itu adalah suami dari Ibu Shirley, tapi pada 2024 di bulan Oktober terjadi ledakan kapal atau speedboat yang ditumpangi oleh beliau dan suaminya bersama rekan-rekan. Dari kejadian itu ada 6 orang yang meninggal dunia dan salah satu diantaranya adalah suami dari Ibu Shirley ini. Bu Shirley sendiri juga berada di kapal tersebut, tapi alhamdulillah beliau tidak hanya sampai luka-luka saja gitu. Lalu apa aja prestasi beliau nih dari 2025 yang dimana berarti baru 1 tahun nih beliau menjabat jadi Gubernur Maluku Utara. Dari Bu Shirley ini pada saat mencalonkan diri, ia berhasil dapat 51,68% dari total suara. Nah, ada banyak program yang udah beliau lakukan. Yang pertama itu program RTLH, ya, ini rumah tidak layak huni, di mana dari data yang saya dapatin ada di tahun 2025 ada 700 rumah yang tidak layak huni yang udah direnovasi nih. Dan di 2026 ini ditargetkan ada 1.500 rumah yang layak huni mau dibangun lagi gitu. Yang kedua, beliau mendapatkan Sri Kandi Award di tahun 2025 untuk komitmen luar biasanya pada peningkatan layanan publik dan percepatan infrastruktur daerah. Lalu ada program kemandirian nelayan, di mana program ini tuh memberikan kredit usaha rakyat, juga armada-armada kapal kepada beberapa nelayan untuk mereka bisa mencari ikan-ikan lebih banyak. Jadi untuk nelayan-nelayan ini diberikan kapal, ada yang dari beberapa Yamaha, Honda dan segalanya untuk membantu meningkatkan kapasitas dari hasil tangkapan. Lalu selama 1 tahun ini beliau juga memberikan program BPJS 100%, hampir 100% kepada seluruh masyarakat di Maluku Utara. Dan ini merupakan data yang saya ambil dari TikTok beliau sendiri. Lalu ada edukasi inklusif. Nah, di edukasi inklusif ini maksudnya selama setahun ini beliau ini udah berhasil memberikan dorongan yang besar kepada pendidikan di Maluku Utara itu. Jadi lebih dari 54 miliar APBD dan 92 miliar dari APBN digelontorkan untuk revitalisasi digital sekolah. Lalu ada efisiensi anggaran 145 miliar. Jadi dari efisiensi anggaran ini, dana 145 miliar ini itu dialokasikan menjadi BOSDA atau dana BOS daerah. Jadi hampir 100% SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara itu uang komitenya sudah nol, jadi seluruhnya sudah dibiayain melalui BOSDA atau dana BOS gitu. Lalu yang keenam ada meraih penghargaan CSR dan pengembangan desa berkelanjutan Award 2026. Jadi ini penghargaan diberikan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selain itu, ini tuh didukung karena ada derisasi komoditas kelapa dan rempah didorong melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Untuk apa? Ibu ini pengen kalau petani-petani itu tidak hanya menghasilkan bahan mentah, tapi bisa bahan yang lebih jadi dan memiliki nilai guna. Dari 6 ini ada satu lagi tambahan, beliau berhasil menjadi daerah yang mendapat pertumbuhan ekonomi tertinggi di kuartal 2025 pada kuartal kedua dan kuartal pertama di 2026. Nah, ini tuh pasti sangat luar biasa karena dalam 1 tahun menjabat beliau sudah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar dibanding daerah lainnya gitu. Lalu untuk tipe kepemimpinan beliau, yang pertama saya memberikan komunikasi terbuka karena Ibu Shirley sering mengunjungi banyak daerah dan melakukan komunikasi
secara terbuka kepada masyarakat, menerima kritik, saran, juga menerima apakah ada sesuatu yang perlu diperbaiki dan harus dilihat secara lebih langsung gitu. Lalu partisipasi inklusif, jadi melibatkan banyak birokrasi tapi nggak memandang latar belakang mereka. Ini juga didukung karena dari data kepuasan Gen Z itu banyak sekali, sekitar 85,1% em, mengatakan puas. Lalu ada kolaborasi sinergis, yakni beliau menekankan filosofi Maluku Utara, yakni Torang semua bersaudara untuk memperkokoh kerjasama lintas sektor. Lalu ada kepemimpinan transformasional. Jadi di sini beliau adaptif terhadap perubahan, kayak tadi udah dibilang di prestasi-prestasinya. Banyak sekali perubahan-perubahan yang ada, mulai dari infrastruktur, jembatan-jembatan yang mulai banyak ada, terus jalan-jalanan yang mulai banyak diaspal gitu. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan yang beliau berikan kepada Maluku Utara. Terus Cukup, fokus pada pembangunan tadi. cukup. Oh ya, Udah baik lebih dari Bapak. 3 menit. Bagus ya, nggak ada masalah. Jadi penyajian mau oke, Dirana. Dan memang Shirley ini memang termasuk berhasil ya. Di antara beberapa gubernur ataupun bupati wali kota, dia termasuk yang berhasil ya. Padahal dia orang yang sebenarnya nggak terlalu apa ya, tidak terlalu direncanakan gitu loh. Tapi dengan kejadian suaminya meninggal di kecelakaan di kapal yang dia kapal itu ada juga dia si Shirley itu di kapal itu, tapi dia selamat tapi luka-luka bakar dan dia membawa suaminya satu helikopter ke rumah sakit di situ. Ternyata rumah sakitnya itu nggak siap ya menyelamatkan suaminya, makanya dia kecewa berat itu sama rumah sakit itu, ya kan? Makanya dia juga mau berjanji ngeberesin rumah sakit itu, ngeberesin jalan-jalan, ngeberesin anak-anak sekolah supaya jadi dapat apa namanya pendidikan yang bagus ya. Kan saya suka dapat TikTok itu kan. Saudara Dira, Saya menurut Bapak. kamu Dira, apa empat karakter ataupun kekuatan yang dimiliki oleh seorang Shirley sehingga dia dianggap berhasil? Pertama karena beliau berani, Pak. Karena Satu, beliau dua, berani untuk, satu, iya, dua, berani, transparan, oke, Komunikatif. terus cerdas, oke. Just talk saya. Berani Satu lagi, berani, transparan, cerdas, dan cukup berintegritas. ya. Saudara Brilian, Brilian, Saya, Pak. ya sebutkan. Tadi ada benar berani, terus loyal, lalu cerdas, terus yang terakhir itu berinovasi atau seni. Sih, Berinovasi, Pak. kamu kayak si itu dong, kayak si siapa namanya nih, Pak Basuki. Aduh, kamu tuh nggak ada kreatifnya nih. Virsila, terakhir. Apa empat yang menurut kamu keunggulan dari si Shirley? Menurut saya berani mengambil tanggung jawab yang besar, terus Tangan saya main loh. kenapa Pak? Tangan saya main nih. Kenapa Pak? Ya berani terus. Oh ya, berani, eh, jiwa sosial dan kepeduliannya tinggi, Ya bagus. Ini lihat tangan saya nih. ya. Terus komitmen sama daerah-daerah yang dipimpin. Terus habis itu beliau juga orang yang tangguh. Ya kelihatannya jawaban si Virsila ini agak lumayan dibanding yang si Dira sama si Brilian tadi ya. Oke, silakan kelompok tiga. 15 menit
Terus kemudian kelompok 4 timer, kelompok 4 5 6 1 2 nulis di chat room pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan. Silakan kelompok 3. Diwa, tolong cepetin dong anak buahmu. Iya, Pak. Ya, silakan. Ini mau rapat dulu ya, Bi? Diwa, ini mau ngomong rapat dulu ya? Lu dulu dong ngomong, lu dulu yang ngomong gitu ya? Kurang tahu nih, Pak. Ada masalah teknis atau gimana? Bingung juga saya ini. Eh, Halo kelompok 3. baik, izin Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait materi hari ini, yaitu peran pemimpin dalam menerapkan integritas. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Nama saya Beckham, lalu ada Amelia. Next. Ada Amelia, ada Dira, ada Vika, dan yang terakhir Gunawan. Jadi yang kita bahas hari ini itu yang pertama ada apa itu integritas, beberapa teori integritas, mengapa integritas penting untuk keberhasilan organisasi, apa pentingnya pemimpin yang berintegritas, mengapa pemimpin harus menjaga tone at the top, contoh pemimpin KL yang gagal karena tidak berintegritas, contoh pemimpin Pemda yang berhasil karena berintegritas, dan yang terakhir contoh pemimpin Pemda yang gagal karena tidak berintegritas. Next. Oke, kita masuk materi. Apa sih itu integritas? Nah, kita memakai 3 definisi, baik dari Becker, Carter, dan Audie R. Murphy. Dari Becker itu sendiri, integritas itu bukan sekedar kejujuran atau sikap teliti secara personal, namun juga komitmen mendalam pada kode moral yang rasional dan objektif. Nah, kalau menurut Carter, integritas merupakan keselarasan antara pikiran, perkataan, dan tindakan yang berpijak pada nilai-nilai moral secara konsisten. Nah, kalau misalnya Audie Murphy, itu integritas adalah kesatuan antara keyakinan moral seseorang dengan tindakannya, ditambah konsistensi juga penerapan nilai tersebut pada berbagai situasi. Jadi kalau kita rangkum, integritas itu harus selaras seperti apa? Selaras pikirannya, memiliki niat yang benar, lalu perkataannya mengucapkan kebenaran, dan tindakannya melakukan hal yang benar. Dari definisi Carter tadi, kita punya 3 dimensi integritas. Yang pertama, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kedua, bertindak berdasarkan apa yang benar meskipun ada resiko jika nanti kita melakukan tindakan tersebut. Yang ketiga, menyatakan secara terbuka atau jujur. Next, jadi ibarat integritas itu ibarat fondasi bangunan. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan itu tidak akan kokoh. Tanpa integritas, kepercayaan pun tidak akan bertahan. Jadi seindah apapun bangunan di atasnya, jika fondasinya retak, semuanya akan runtuh pada akhirnya. Oke, selanjutnya mengapa integritas penting bagi keberhasilan organisasi? Pentingnya integritas dalam organisasi. Jadi integritas itu menjadi dasar keberhasilan organisasi karena membentuk kepercayaan, budaya kerja yang sehat, dan reputasi yang baik. Organisasi yang berintegritas tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga memastikan setiap proses dilakukan secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Jadi mengapa integritas penting? Itu ada 5, saya rangkum di sini. Yang pertama itu ada membangun kepercayaan. Melalui kepercayaan, itu membangun kepercayaan itu dapat melalui kejujuran, komitmen, dan tanggung jawab. Selanjutnya itu dapat meningkatkan kinerja. Jadi pegawai bisa lebih fokus, koordinasi juga lebih lancar. Terus yang ketiga itu budaya kerja yang sehat. Jadi dengan adanya integritas ini menciptakan budaya kerja yang lebih sehat, lingkungan kerja yang adil, aman, dan terbuka. Terus yang keempat, menjaga reputasi organisasi. Sehingga membuat organisasi lebih dipercaya oleh masyarakat, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir itu ada mencegah penyimpangan dengan cara menghindari korupsi, memanipulasi data, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang. Next.
Selanjutnya, pentingnya pemimpin yang menjunjung tinggi integritas. Jadi, yang pertama itu sebagai role model. Jadi, pemimpin yang berintegritas itu dijadikan role model oleh bawahannya. Seperti yang di sini, pemimpin menjadi contoh dalam bersikap jujur, disiplin, adil, dan bertanggung jawab. Jadi bawahan itu lebih mudah meniru tindakan daripada mendengarkan nasihat oleh pemimpin. Terus yang kedua itu dapat membangun kepercayaan. Pemimpin yang jujur, konsisten, dan bertanggung jawab lebih mudah dipercaya oleh bawahan maupun anggota organisasi. Kepercayaan itu lahir ketika ucapan dan tindakan pemimpin berjalan searah, sesuai dengan definisi dari integritas tadi. Yang ketiga itu meningkatkan wibawa. Pemimpin yang berintegritas itu lebih dihormati oleh bawahannya karena tindakannya tadi sejalan dengan ucapan dan keputusannya dapat dipercaya. Yang keempat, itu menciptakan lingkungan etis atau yang harmonis. Pemimpin yang adil dan transparan dapat membentuk budaya kerja yang sehat, terbuka, dan bebas dari perilaku yang menyimpang. Jadi lingkungan kerja yang sehat itu dimulai dari pemimpin yang jujur dan adil. Selanjutnya yang terakhir, dapat mengambil keputusan dengan bijak. Integritas membantu pemimpin mengambil keputusan berdasarkan etika, aturan, dan kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Pemimpin berintegritas memilih yang benar, bukan sekedar yang menguntungkan. Next. Oke, selanjutnya kita akan bahas kenapa sih pemimpin itu harus punya tone at the top. Jadi apa itu tone at the top? Itu adalah sikap, nilai, perilaku, dan komitmen yang ditunjukkan oleh pemimpin agar bisa dijadikan contoh bagi seluruh anggota organisasi. Kenapa ini penting? Dari teori psikologi sosial, dia bilang kalau bawahan itu belajar dan bertindak bukan karena kode etik tertulis, tapi karena ia mengamati, meniru atas kelakuan dari bos mereka. Gitu. Gimana jadinya cara memimpin itu harus menjaga tone and the talk-nya? Pertama itu adalah walk the talk, yakni menyelaraskan ucapan publik dengan tindakan nyata. Jadi pemimpin itu harus menjadi individu pertama yang mematuhi aturan terkecil dalam organisasi. Jika pemimpinnya udah ngelakuin apa itu aturan-aturannya, pasti bawahannya bisa ngikutin gitu. Yang kedua adalah nol toleransi, yakni menegakkan hukuman yang adil tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran integritas. Gak ada tuh pembeda-beda mau dia ada jabatan atau enggak. Jadi semuanya harus diberikan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu apa nih dampak positif dari tone at the top ini? Yang pertama adalah membangun budaya integritas, meningkatkan kepercayaan pegawai dan masyarakat. Kalau dalam sosial kita bisa meningkatkan masyarakat apalagi dalam pemerintahan, terus mencegah kecurangan atau fraud, lalu meningkatkan kinerja organisasi. Lalu contoh dari keteladanan pemimpin di kementerian lembaga. Saya mau memilih Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai salah satu contohnya. Yang pertama, beliau ini melakukan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, di mana memulai restrukturisasi besar-besaran untuk memberantas pungli, korupsi, dan inefisiensi anggaran di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang kedua, integritas sebagai pilar utama. Yang kita tahu ada 5 nilai Kementerian Keuangan, dan nomor satunya yakni integritas. Lalu yang ketiga adalah tindakan nyata yang konsisten, yakni bersikap tegas memecat pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran kepada kode etika atau kode etik yang sudah ada. Lalu ada penyampaian informasi kepada publik secara terbuka di YouTube dan Instagram Kementerian Keuangan, yakni berupa laporan APBN gitu. Lalu hasilnya Ibu Sri Mulyani menerima penghargaan pemimpin perubahan atas keberhasilannya mendorong pembangunan zona integritas dan banyak unit-unit di Kementerian Keuangan yang meraih WBK atau WBBM. Nah, jadi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di kementerian juga menjadi tempat yang paling banyak terlibat korupsi. Korupsi ini yang terbanyak itu melalui pengadaan barang atau jasa, kemudian disusul gratifikasi atau penyuapan, lalu yang ketiga ada kasus pungutan atau pemerasan, dan terakhir ada tindak pidana pencucian uang itu sebanyak 6 kasus. Jadi ini grafiknya bisa dilihat bahwa kementerian itu paling banyak di tahun 2023 maupun 2024.
Dan itu juga ada kerugian negara yang diakibatkan korupsi. Lalu ada kasus korupsi bansos oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Nah, di sini terjadi manipulasi logistik distribusi beras. Jadi dalam investigasi KPK terbukti adanya manipulasi masif pada distribusi bantuan sosial beras COVID. Nah, ini tuh karena mereka tuh menggunakan penyaluran bantuan berbentuk barang fisik, jadi dapat memberi celah bagi kartel dan monopoli vendor. Hal ini memicu potongan biaya ilegal di tingkat distribusi serta penurunan kualitas barang yang signifikan. Lalu, sistem pengadaan menunjuk kontraktor internal itu juga secara sepihak dan menyusun kontrak fiktif. Jadi, dalam proses verifikasi dokumen itu bersifat statis dan mengandalkan laporan administratif sepihak tanpa biometrik yang real time. Akibatnya, data penerima itu menjadi tidak akurat dan memuluskan rekayasa transaksi fiktif. Next. Sedangkan di Pemda itu ada solusi digital dalam penyaluran bansos oleh Bupati Ipuk Fiestiandani Bupati Kabupaten Banyuwangi. Nah, solusinya itu ada infrastruktur smart kampung. Nah, di sini menjawab kebocoran sistem logistik fisik pusat, Pemda Banyuwangi itu menguji coba digitalisasi perlindungan sosial terintegrasi. Jadi menggunakan pendekatan jemput bola. Jadi melakukan pendataan aktif langsung ke pintu rumah warga miskin. Didukung oleh tim pendamping yang sukarela. Kemudian ada integrasi identitas digital, itu menggunakan autentifikasi biometrik wajah, menghilangkan penerima ganda dan fiktif. Lalu yang ketiga itu menggunakan transisi cashless, jadi untuk menutup rantai pasok vendor fisik dengan transfer langsung secara digital. Next. Jadi bisa dibandingkan kegagalan di Kemensos dan solusi dari Pemda Banyuwangi itu dalam bentuk bantuannya. Kalau di Kemensos itu fisik, di Banyuwangi itu lebih cashless, jadi langsung ke penerima, dan akurasi penerimanya tuh yang Kemensos tuh masih data tuh statis rentan pemalsuan data dan penerima ganda, sedangkan di Banyuwangi itu ada verifikasi biometrik. Lalu dalam pengawasan vendor Kemensos tuh sepihak, dan di Banyuwangi itu terbuka karena transaksi digital tuh transparan. Lalu ada partisipasi publik. Nah, partisipasi di Kemensos RI itu tertutup karena dikontrol oknum korporat internal, sedangkan di Pemda Banyuwangi itu kolaboratif, melibatkan relawan lokal dan masyarakat. Lalu yang terakhir ada kasus dari poin kegagalan Pemda. Di sini saya mengambil dari kasus dinasti korupsi Syaukani dan Rita Widiasari. Syaukani itu bapaknya dan Rita itu anaknya. Nah, perbedaannya tuh Syaukani itu jabatannya sebagai Bupati Kutai Kartanegara tahun 99 sampai 2006. Kalau anaknya Rita itu dari tahun 2010 sampai 2017. Untuk kasusnya tuh Syaukani penyalahgunaan dana migas dan proyek bandara. Dan untuk Rita Widiasari yaitu terkait kasus suap dan gratifikasi izin proyek dan perizinan sawit. Untuk kerugian nilai negara yaitu untuk Syaukani sebesar kurang lebih 113 miliar, dan untuk kasus kerugian dari Rita Widiasari yaitu gratifikasi kurang lebih 110,7 miliar dan uang suap sebesar 6 miliar. Untuk vonis yang didapat untuk Syaukani itu 6 tahun penjara kasasi, dan untuk Rita Widiasari itu 10 tahun penjara dengan denda 600 juta dan hak politiknya dicabut selama 5 tahun. Next. Lalu ada dampak terhadap daerah dan masyarakat. Yang pertama yaitu pembangunan yang tersendat. Dana yang seharusnya untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru dialihkan untuk kepentingan pribadi dan elit lokal, sehingga banyak proyek daerah berjalan lambat atau terbengkalai. Yang kedua ada kepercayaan publik yang runtuh. Rita sempat dicitrakan sebagai bupati yang berprestasi dengan 5 penghargaan kementerian. Citra itu hancur seketika begitu kasusnya terbongkar, meninggalkan rasa ditipu di masyarakat. Yang ketiga ada proses hukum yang berlarut. Kasus ini masih berjalan selama 1 dekade, dari tahun 2017 sampai 2026, dari penetapan tersangka hingga pengembangan kasus pencucian uang yang masih berlangsung dan menahan kepastian hukum tata kelola daerah. Yang keempat ada pola yang terwariskan dari ayah ke anak. Kegagalan integritas terjadi 2 kali di kursi yang sama,
membuktikan bahwa integritas bukan warisan otomatis, melainkan pilihan yang harus terus diuji setiap generasi. Next. Lalu di sini ada poin pembelajaran yang bisa didapat dari kasus Syaukani dan Rita. Di sini kasus Syaukani dan Rita istimewa karena memperlihatkan bahwa kegagalan integritas bisa menjadi pola yang berulang dalam satu keluarga. Ini membuktikan integritas bukan warisan otomatis dari kekuasaan atau popularitas, melainkan pilihan sadar yang harus terus-menerus dijaga, diuji, dan diawasi. Lemahnya rekrutmen politik dan pengawasan publik di tingkat daerah menjadi celah yang memungkinkan pola seperti ini bertahan 2 periode berturut-turut. Next. Lalu yang terakhir ada sintesis akhir atau benang merah pemimpin dan integritas. Dari definisi integritas hingga contoh kegagalan di tingkat daerah, di sini menunjukkan satu benang merah, yaitu integritas bukan teori abstrak, melainkan pilihan nyata yang menentukan keberhasilan maupun kehancuran sebuah organisasi, bahkan di sebuah daerah yang dipimpinnya. Di sini ada 5 poinnya, yaitu fondasi integritas, keselarasan pikiran, ucapan, dan tindakan yang diperkuat teori 3 dimensi oleh Stephen L. Carter. Lalu ada urgensi organisasi. Tanpa integritas, organisasi kehilangan kepercayaan publik dan budaya kerja yang sehat. Lalu yang ketiga ada tone at the top. Keteladanan pemimpin seperti Hugeng membentuk budaya jujur di seluruh organisasi. Yang keempat, kontras nyata. Kegagalan di tingkat kementerian berbanding keberhasilan pemimpin yang transparan. Pola yang terwariskan, dinasti detik lagi. Kutai Kartanegara membuktikan integritas harus terus diuji, bukan diwariskan begitu saja. Next. Sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Yes. Terima kasih kelompok 3. Cukup banyak yang disajikan ya. Lumayan itu. Di situ kita mendapat gambaran bahwa integritas ini merupakan satu pondasi lah ya untuk bisa membangun suatu organisasi yang dipercaya. Coba lihat slide-slide awalnya. Saya mencoba memberikan penekanan ya. Iya, kita bicara definisi, intinya kalau kita bicara integritas itu tentunya adalah seperti di bawah ini kan, keselarasan antara ucapan, pikiran, ucapan, dan tindakan. Bersikap jujur tanpa kompromi, ya, dan konsisten, ya, untuk selalu bersikap jujur. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Lanjut. Oh, sebelumnya tadi. Ya ini, ya. Seperti saya katakan tadi, jadi integritas itu seperti fondasi dia. Jadi kalau fondasi kita kuat, ya, makanya bisa jadi juga penting kita membangun budaya integritas ini sejak bayi loh, sejak kecil, sejak balita, ya, sejak balita terus dia dewasa, sehingga memang terbangun dia budaya yang tidak mau mengambil yang bukan haknya, yang berusaha menghargai orang lain, ya, dan tidak berbohong. Jadi diajarin dari kecil, ya. Memang kalau mengajarkan seperti saya di kelas, lebih bagus salah daripada berbohong. Terus kalau di IKN juga saya katakan tidak apa-apa salah, yang penting jangan berbohong. Itu kan sudah agak telat juga ya. Betul nggak Rafika? Udah agak telat kan? Udah agak telat, mestinya dari bayi tuh, ya. Dari kecil tuh udah diajarin, ya. Mendingan salah tapi tidak bohong gitu loh, ngaku salah ya, tapi tidak berbohong, apalagi sengaja mengambil punya orang lain,
Jadi pondasi sekali ini penting ini ya. Kalau negara kita mau maju, pendidikan kita mau maju, ya dari kecil. Nah, makanya saya dengar ya, ya di STAN ini kan keras sekali kan masalah integritas ini kan. Walaupun nggak jaminan juga, nanti Anda kan bekerja, dan bekerja itu nggak ada yang lihat loh. Terpulang diri kita masing-masing nanti. Lanjut. Nah ini, pentingnya sini sebelumnya lagi, ya membangun trust ya. Membangun trust, meningkatkan kinerja, budaya kerja kita sehat, menjaga reputasi dan mencegah penyimpangan. Kayak si Rico Anda tadi, dia kalau sekarang aja dia sudah berbuat seperti ini, berintegritas, memberikan apa namanya perhatian sebesar-besarnya kepada masyarakat. Itu banyak orang menuding dia tuh macam-macam loh kalau dibaca di medsos itu, di TikTok gitu kan. Yang dia nggak hadir lah, bukan nggak hadir, dia kebanyakan jalan-jalan ke Jakarta lah katanya, jarang mengunjungi daerah-daerahnya, kayak gitu-gitu loh ya. Pokoknya dicari-cari kesalahan-kesalahan dia lah. Lanjut, dia sebagai role model. Nah, jadi si Herli Conda itu juga sebagai role model ya, dan bisa membangun kepercayaan. Jadi rakyat Indonesia percaya, kementerian juga percaya. Jadi kalau orang kementerian percaya, orang mau naruh duit di Maluku Utara juga mau gitu loh ya, meningkatkan wibawa daerahnya, menciptakan lingkungan etis. Jadi kalau pemimpinnya sudah bersinar bahwa dia tidak akan berbuat curang, itu sampai ke bawah ya, dan mengambil keputusan yang bijak. Artinya apa? Dia betul-betul mempertimbangkan dari segala macam sisi ya. Lanjut. Nah, ini keteladanan. Brilian. Siapa? Ki Hajar Dewantoro itu yang nomor satu apa? Yang nomor satu pendidikan, Pak. Hah? Bukan, bukan, bukan. Kan ada ini, Ingarso apa Sing istilahnya? Tulodo niku, Pak. Itu, Pak. Ya, Ingarso Singtulodo. Jadi Ingarso Singtulodo itu top at the top, ya, Iya, keteladanan. iya. Nah, jadi kalau orang yang memberikan teladan itu, ya dia tuh ya kalau apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilaksanakan, ya. Lanjut. Saya rasa itu ya cukup ya. Nah, ini Bu Sri Mulyani. Lanjut. Stop sharing. Silakan kelompok satu, kelompok 4 bertanya. Singkat Izin, padat. izin Pak. Jadi saya dari kelompok 4 mau bertanya tentang yang faktor yang sangat menentukan bagaimana seseorang berperilaku yaitu lingkungan. Banyak orang enggan melakukan sesuatu yang berbeda dari kelompoknya karena takut dikucilkan atau dianggap tidak sejalan. Nah, dalam kondisi seperti itu, bagaimana sih cara seseorang mempertahankan integritasnya, bahkan berupaya mengubah lingkungan tersebut? Apakah perubahan lingkungan itu hanya dapat terjadi tanpa adanya kekuasaan, atau perubahan hanya mungkin terjadi jika ada kekuasaan dari atas yang memaksa perubahan? Terima kasih. Oke, kelompok 2. Baik Pak, izin bertanya. Dari kelompok 2, menurut kalian dalam praktek di pemerintahan sendiri, mana sih yang lebih efektif untuk mencegah korupsi, integritas individu, atau sistem pengendalian yang kuat? Mengapa? Oke. Nomor kelompok 5, 6 kelompok 6. Baik Pak, izin bertanya, menurut teman-teman kelompok 3, mana sih yang lebih sulit dibangun dalam satu organisasi, suatu kompetensi atau integritas? Lalu, apakah seorang pemimpin yang memiliki integritas tinggi, tapi dia kurang kompeten, tetap dapat membawa organisasi menuju keberhasilan atau tujuan mereka? Terima kasih. Tiga.
Baik, Pak, izin menjawab pertanyaan dari kelompok 4 tadi terkait lingkungan dalam kondisi lingkungan seperti itu, bagaimana cara seseorang mempertahankan integritasnya dan apabila dia berupaya untuk mengubah lingkungan tersebut. Nah, mungkin untuk mengubah itu susah karena integritas kan ada di dalam diri masing-masing, tetapi setidaknya dia tuh bisa mempertahankan dengan menunjukkan integritas tuh lewat tindakan. Jadi tidak hanya koar-koar tapi benar-benar melalui tindakan. Jadi seperti menolak ikut serta dalam hal menyimpang tapi secara sopan namun tegas seringkali tuh lebih disegani daripada menegur orang lain secara agresif. Selain itu juga bisa mencari sekutu karena di lingkungan seburuk apapun siapa tahu ada orang lain yang punya keresahan sama, tetapi takut bersuara. Nah, kalau kita menemukan mereka kan berdua atau bertiga itu jauh lebih kuat daripada sendirian. Lalu, pertanyaannya lagi itu, perubahan hanya mungkin terjadi jika ada kekuasaan dari atas yang memaksa. Sebenarnya tidak selalu, tapi kalau dari atas itu bisa lebih cepat. Karena dari bawah tuh bisa mengubah budayanya, sedangkan dari atas itu bisa mempercepat secara struktur gitu. Jadi bisa saja tapi akan lebih lama karena harus perlahan karena yang diubah tuh budaya. Lanjut tadi pertanyaan yang nomor karena masih nyambung yang kelompok 6. Mana yang lebih sulit dibangun dalam sebuah organisasi, kompetensi atau integritas? Nah, kalau seperti yang saya tadi sudah sampaikan bahwa integritas itu kan dimiliki dari dalam jiwanya masing-masing. Bapak juga sudah menyampaikan bahwa integritas itu dibentuk sejak dini. Jadi yang lebih sulit dibentuk itu integritas karena jika kompetensi itu bisa dibeli atau bisa diajarkan lah kepada anggota organisasi yang kurang kompeten. Jadi bisa memberikan pelatihan, sertifikasi, atau kuliah lagi, terus menyusun SOP yang ketat. Nah, itu masalah transfer of knowledge. Nah, kalau integritas ini udah urusan karakter moral dari tiap orang. Jadi sudah susah untuk diubah ketika sudah dewasa gitu, harus dengan kesadaran diri masing-masing. Nah, kemudian pemimpin yang memiliki integritas tinggi tetapi kurang kompeten bisa memimpin lebih baik gitu. Nah, kalau ini sebenarnya bisa, tetapi pemimpin tersebut juga tidak boleh menutup telinga. Jadi harus memiliki kesadaran diri dan mau dikelilingi oleh tim yang jauh lebih kompeten darinya. Karena integritas kan melahirkan kepercayaan seperti materi tadi. Nah, ketika tim itu percaya penuh pada moralitas pemimpinnya, jadi mereka akan loyal dan termotivasi akan pemimpin yang berintegritas. Namun jika pemimpin tersebut tuh kurang kompeten, tapi udah keras kepala, terus gemar melakukan micromanagement, nah organisasi tersebut tetap akan menuju jurang kegagalan meskipun Cukup, dipimpin oleh orang paling jujur gitu. Terima kasih. cukup, cukup. Itu tadi pelatihan kelompok berapa? 5 ya? 5 dan 6, Pak. Izin Pak, Oh, kelompok 5 belum bertanya. Eh, 3, 4 dan 4, 6. 3, 4, 5, ya 5. Ini tadi udah 3, 4, 5 udah dijawab. Oh, Sorry, tadi yang 4 yang dan yang 6, Pak. presentasi kan 3. Pertanyaan kelompok 4 udah dijawab kan? Udah 4. 5, Belum. tadi jawab nomor 6. Iya. Oke, yang 5 dong. Oke Pak, izin bertanya untuk kelompok 5. Menurut kelompok kalian, apakah integritas seseorang itu akan tetap konsisten di segala situasi termasuk ketika ia itu mendapatkan kekuasaan atau jabatan atau fasilitas yang sebelumnya tidak ia miliki? Kalau integritas itu memang bagian dari karakter seseorang, mengapa banyak pemimpin yang awalnya itu terkenal sederhana, jujur, atau idealis itu justru akhirnya terlibat dalam penyalahgunaan jabatan setelah naik ke posisi tertentu?
Nah, apakah Oke. kekuasaan itu mengubah karakter seseorang atau justru mengungkap karakter asli yang selama ini tersembunyi? Terima kasih. Ini kok dari saya. Sudah saya menjawab nggak dalam kelompok tiga ini? Izin Bapak menjawab kelompok 5. Ya, silakan. Tadi kan pertanyaannya em, tentang situasi ya, kenapa banyak pemimpin yang udah ada jabatan em, jadi berubah gitu kan integritasnya. Jadi kan tadi dibilang kalau integritas itu adalah konsisten antara nilai, perkataan, dan tindakan. Tapi walaupun begitu, integritas itu nggak bisa berarti kalau dia itu kebal terhadap godaan-godaan yang ada. Jadi bisa aja pemimpin yang awalnya jujur, sederhana, integritas, idealis gitu kan. Tapi pas udah ada jabatan, beliau tuh tergoda karena ya ada peluang buat ngelakuin em, ketidakcurangan tadi gitu. Jadi menurut kami memang integritas itu adalah karakter dari seseorang. Tapi ketika seseorang itu udah ada power nih, dia bisa ngerasa superior terus kayak kebal dari aturan, itu tuh bisa perlahan-lahan ngubah ke karakter seseorang tersebut. Itu bisa juga karena lingkungannya itu ngedukung gitu kalau bisa ada ketidakcurangan itu gitu, Nis. Baik, Pak. Izin menjawab kelompok dari Alvario, kelompok 2. Jadi itu pertanyaannya tuh menurut kalian dalam praktek pemerintahan mana yang lebih efektif untuk mencegah korupsi, integritas atau sistem pengendalian yang kuat? Kalau menurut saya pribadi, yang lebih efektif itu sistem pengendalian yang kuat. Karena kalau sistem kan dia membentuk sebuah sistem untuk mencegah integritas. Jadi nanti peluang untuk tidak melakukan korupsi itu lebih dikit atau lebih sedikit lah. Nah, kalau integritas itu tuh eh, orang kan tadi seperti yang bisa dijelasin sama Dira itu bisa tergoda oleh kekuasaan atau lingkungan dan juga kan ada 3 faktor tuh triangle fraud. Yang satu itu karena ada opportunity. Kalau semisal sistemnya nggak kuat, kemungkinan orang yang tadinya integritas terus melihat adanya opportunity atau peluang untuk melakukan korupsi, mereka akan melakukan korupsi. Sehingga menurut saya itu yang lebih efektif untuk mencegah korupsi itu sistem pengendalian yang kuat. Karena Oke. sistem pengendalian yang kuat itu seperti pagar atau sistem lah untuk mencegah. Good. Kalau integritas kan kesadaran dari diri sendiri. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, itu pertimbangan ya, berarti. Kenapa Bapak? Itu pertanyaan untuk 456 loh. Menjawab kelompok 2, Pak. Ini. Tadi juga sudah menjawab nomor kelompok 5, Pak. Waduh, saya kok nggak ngeh ya. Mestinya kan urut 4, 5, 6. Jadi 4, 5, 6 udah dijawab semua. Sudah, Pak. Terus 1 dan 2, Saya tadi menjawab nomor 2 terlebih yang dahulu. kelompok 1 udah nanya. Belum, Pak. Ya, silakan kelompok 1. Saya izin bertanya, di Indonesia itu kan beberapa instansi itu kan sering melakukan rotasi jabatan yang pastinya setiap pemimpin itu membawa budaya dan nilainya masing-masing yang salah satunya itu adalah integritas. Nah, bagaimana kalau misalkan kita itu posisinya sebagai level menengah, pimpinan level menengah, mempertahankan budaya integritas yang sebelumnya tinggi itu tetap ada di dalam organisasi ketika top level manajemennya itu berganti dan beliau itu lebih toleran terhadap perilaku yang tidak berintegritas. Terima kasih. Isi menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tadi kan pertanyaannya kan gimana kita sebagai top middle management mempertahankan integritas ketika top level manajemennya berganti-ganti. Nah, di sini ada 3 saran. Yang pertama itu
integritas nggak boleh hanya pada figur pemimpin, tapi harus dikunci ke dalam SOP, kode etik, dan indikator kinerja yang terukur di sebuah perusahaan. Sehingga siapapun yang menduduki posisi puncak tidak dapat mengubah standar yang sudah berjalan tersebut. Lalu yang kedua ada tone at the middle sebagai firewall budaya. Jika tone at the top melemah, middle manager berperan sebagai penjaga lini terakhir. Konsistensi etis di level menengah mencegah toleransi pelanggaran dari atas dan menular ke seluruh organisasi. Mengingat middle manager adalah pihak yang paling intens berinteraksi dengan pegawai sehari-hari. Yang ketiga, optimalisasi mekanisme pengawasan eksternal. Ketika tekanan internal melemah, middle manager dapat bersandar pada jalur pengawasan eksternal seperti APIP, BPK, KPK, maupun whistleblowing system. Regulasi seperti UU ASN tetap mengikat secara hukum dan tidak tunduk pada preferensi pimpinan yang baru. Gimana? Semua dijawab? Halo Brilian. Sudah, Pak. Sudah Udah semuanya. semua ya? Oke. Udah selesai? Nggak ada yang ketinggalan nih satupun ya? Sudah, Pak. Coba merapat kalian semua. 1, 2, 3, lompat. Oh, nggak bisa ya? Ya udah deh. Jadi yang betul-betul menikmati itu kelompok 1. Sama nanti kelompok 5 dan 6. Sorry ya, yang lain. Itu kan nanti anak cucunya 30 tahun lagi, 25 tahun lagi. Ih, kakek sama nenek saya sampai lompat-lompat segala loh. Kalian udah dapat nggak yang lompat-lompat kalian itu? Rio, Di IG. foto kalian lompat-lompat itu udah Lihat kelihatan? di Instagram Bapak, Pak. Oh iyalah, ya kamu share dong sama teman-teman kamu. Keren kan foto kalian lompat itu kan? Kamu pelompat tinggi ya? Apa, Pak? Kamu pelompat tinggi ya? Iya, Pak. Ini jawabnya ogah-ogahan nih, heran saya. Oke, saya bantu ini ya, menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan kelompok 4. Apa keywordnya? Dari faktor lingkungan, Pak. Gimana cara seseorang mempertahankan integritasnya di lingkungan yang tidak mendukung gitu, Pak? Ini penting banget nih, Saudara Meliani ya, Ya. orang dari Marelan. Marelan ya? Iya, Pak. Itu perkebunan itu Marelan itu Ada perkebunan, Pak. tadinya. Ya PTP 9. Jadi Saudara siapa namanya? Meliani ya. Ini PP 60 tahun 2008 ya? Gimana, Pak? PP 60 tahun 2008. SPIP. Kalau belum pernah nggak apa-apa. Inengah. Pernah dengar nggak PP 60 tahun 2008? Hadir Pak. Tentang SPIP bukan Pak? Tentang SPIP ya, Saudara Meliani ya. Jadi kalian sebagai orang audit itu harus paham itu PP 60, Saudara Meliani. Nah, saya mau jelasin singkat ya, bahwa di pemerintahan itu wajib membangun SPIP, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pernah dengar nggak SPIP, Meliani? Pernah, Pak. Pernah dengar? Ya, PP 60 itu kan SPIP. SPIP singkatan apa, Saudara Nicholas? Sistem pengendalian intern pemerintahan. Excellent. Jadi sistem pengendalian intern pemerintah itu asal muasalnya dari Undang-Undang Dasar ya tentang keuangan negara pasal 23. Turunkan ke dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 ya tentang keuangan negara. Turunkan lagi kepada Undang-Undang Perbendaharaan Negara pasal 59, Saudara Nicholas. Ya, yang mengatakan bahwa Presiden Nicholas, Ya, Pak. Presiden mengatur dan menyelenggarakan
sistem pengendalian intern pemerintah untuk menjaga atau membangun transparansi, akuntabilitas, dan kinerja. Coba kamu cek cepat pasal 59 Undang 1 tahun 2004. Betul nggak itu? Cepat kamu cek, ya kan? Nah, jadi itu perintah di Undang-Undang Dasar mengatakan presiden mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah dan dituangkan dalam bentuk PP. Makanya muncul PP 8 tahun 2000, PP 60 tahun 2008. Nah, tadi bicara lingkungan. Tadi yang nanya siapa? Kelompok berapa tadi nanya lingkungan? Kelompok 4, Pak. Nah, lingkungan di sistem pengendalian intern, ya, Saudara Melani, di PP 60 itu ada 5 unsur. Sebutin apa aja tuh? Kalau nggak bisa tahu, siapa lagi teman kelompokmu? Coba siapa tahu? Sebut teman kelompokmu siapa? As a friend. Saya bisa, Pak. Hah? Saya bisa, Pak. Oh, kok bisa? Ya udahlah, coba mainkan. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Nah, itu Yang dia. kedua ada penilaian risiko. Yang ketiga Itu ada dia. kegiatan pengendalian. Itu Keempat dia. ada informasi dan komunikasi. Itu Dan yang dia. kelima ada monitoring. Sekarang nggak usah baca, lihat wajahku. Nggak usah baca, tutup itu, nggak usah baca. Bilang 5 item itu. Coba. Ini penting loh. Nanti kalau kalian ujian skripsi, kalian ditanya nanti nih. Ini Ada pelajaran lingkungan audit ini. Ya. lingkungan pengendalian, ada penilaian risiko, ada monitoring, ada control environment. Bukan pengendalian tadi. Oh ya, ada informasi dan komunikasi, Pak. kegiatan dan pengendalian. Iya. Kegiatan pengendalian. Iya. Monitoring. Gimana, Bapak? Ada satu yang kurang. Monitoring. Nomor 5. Nah? Monitoring. Ya, pemantauan, monitoring ya. Bagus. Ya, bagus. Nah, jadi itu lingkungan pengendalian. Nah, di lingkungan pengendalian itu kan ada 8 subunsurnya. Subunsur nomor 1 berapa? Apa? Coba silakan Google. Di lingkungan pengendalian itu ada 8, nomor 1-nya apa? Subunsurnya. 4. Arsanda, udah ketemu Arsanda? Kamu Google nggak Arsanda? Iya, Pak. Coba. Yang ini ada penegakan integritas dan nilai etika. Enggak, nomor 1 apa nomor 1? Penegakan integritas dan nilai etika. Ampun, suaranya kok putus-putus ya? Bukan ya, Pak? Bukan, suara kamu tuh putus-putus. Ini gimana sih? Mau belajar, Iya. suara jelek banget. Mohon maaf, Pak. Hah? Ya, Farid. Udah. Farid, coba Farid. Udah Google nggak Farid? Belum? Sudah, Pak. Coba. Ada 8. Yang pertama, Ya, penegakan nomor 1 integritas. nomor satu Ya, doang. penegakan integritas dan nilai etika. Stop. Penegakan integritas. Tadi si Arsanda mungkin ngomong itu ya, cuma suaramu berbet. Ya, jadi penegakan integritas. Jadi dan dikatakan di PP 60 pasal 2, Saudara Farid, dikatakan gimana? PP 60 pasal 2. Pat. Ada kata-kata wajib nggak? Yang pasal 2, untuk Iya, mencapai 60. pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati wali kota wajib melakukan pengendalian. Ya. Wajib. Jadi wajib ini. Integritas juga wajib dibangun. 5-5-nya wajib dibangun loh. Satu lagi saya mau menambahkan. Maka ini penting nanti kalian bikin skripsi. Kalian penting nanti pada jawab ujian-ujian. Penting kalian bikin pada waktu ujian terakhir. Ujian terbuka nanti kalian pasti ditanya-tanya itu. Saudara Raffi, coba. Raffi. Wah dia nggak kedengerin, udahlah. Dia mikir yang lain tuh. Bapak. Saudara Gunawan. Raffi, kau mikirin apa kok Raffi? Kau mikir apa dari tadi? Enggak, kamu ngerjakan apa? Saya lagi nyari di Google, Pak.
Saya lagi Hah? nyari di Google sih, Pak. Oh, sorry, Belum oke. ketemu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya salah menduga. Saya pikir kamu lagi ngerjain apa. Nah, BPK itu kan dia memberikan opini, betul nggak, Saudara Raffi? Raffi, open mic, Raffi. Kalau kamu Betul, kamu Pak. tutup, aku nggak mau nanya lagi loh. Betul, Bapak. Kamu mau tutup atau mau buka? Buka, Pak, buka. Iya, kalau kamu saya panggil ini, kamu terima kasih banget. Karena kamu prime time. Ya, prime time kamu. Saya tanya ini kamu prime time. Nah, saya tanya, itu BPK itu, dia itu pada saat dia meriksa, dia berikan opini kan? Betul, Pak. Nah, saya tanya sama kamu, apa kriterianya BPK mengeluarkan opini? Ada 4. Iya, benar, Pak. Ada wajar tanpa pengecualian. Itu jenis Ada opini, jenis opini, bukan itu yang saya tanya. Apa kriteria dia memberikan opini WTP itu apa? Ada 4. Saudara Alvario. Baik, Pak. Jadi Ya, ada apa? 4. Yang pertama itu ada kesesuaian dengan SAP, yang kedua itu SAP, kecukupan pengungkapan, yang ketiga pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang keempat efektivitas SPI-nya. SPI lagi, sistem, ya. Jadi sistem ini penting banget gitu loh, ya. Jadi kalian ini harus sebagai orang audit, kan audit ya kamu, Alvario, ya? Iya, Pak. Harus paham itu. Terus tadi saya tanya tadi si Nicholas ya, atau siapa, mengenai undang-undang tadi yang pasal 59, betul nggak kata-kata yang saya bilang tadi itu? Iya, Pak. Coba sebutin. Pasal 59 PP ya? Iya. Pasal 59 PP, pasal 59 undang-undang, ini ngaco lagi. Apa? Udah lupa ya, udahlah, saya lewatin aja ya. Yang saya bilang presiden mengatur dan menyelenggarakan tadi itu pasal 59, mau dibaca nggak? Yang saya suruh tadi siapa sih? Si Nicholas atau siapa ya? Atau Rio? Oke, Saya, Pak. dan. Meliani, Ya, Pak. buka mic-nya dong. Ini sekarang semua Ya, Pak. buka mic-nya. Sewaktu-waktu saya panggil buka mic, kecuali ribut di belakangnya. Ya. Nah, lingkungan sering menjadi faktor itu betul banget. Makanya di urutan nomor 1 dia, lingkungan pengendalian. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini di pertanyaanmu katanya, bagaimana dia mempertahankan integritasnya, padahal lingkungannya nggak beres, kira-kira begitu ya? Iya, benar, Pak. Nah, Anda harus konsisten aja, ya, harus konsisten. Karena apa? Itu kalau Anda berani-berani masuk ke dalam lingkungan yang seperti itu, siap-siap aja Anda diciduk gitu loh. Ya, siap-siap Anda mendapati risiko. Makanya nomor 1 lingkungan pengendalian, nomor 2 risiko. Itu risiko. Ya, dan baik-baik dikasih tahu mereka. Baik-baik dikasih tahu mereka, ini bahaya, ya. Mendingan kita mendapatkan rezeki kita yang cukup aja. Ya, gitu. Tapi kalau dalam keadaan darurat, ini gimana? Nah, itu disitulah baru apa istilahnya itu ya, hati nurani Anda berbicara, hati nurani. Ini saya mau ikutin apa enggak? Kalau mau saya ikutin, itu nanti risikonya gimana? Bagaimana nanti dengan kalau Melani mungkin nanti berkeluarga, bagaimana dengan anak-anak saya, keluarga saya, ya? Kira-kira gitu Melani ya. Kelompok 5. Baik, Pak. Pertanyaan kelompok 5 itu apakah Kelompok 5, Nesrina. Iya. Jadi, apakah integritas seseorang itu akan tetap konsisten di segala situasi, termasuk ketika seseorang itu mendapat jabatan atau fasilitas yang sebelumnya tidak ia miliki. Nah, kalau integritas itu memang bagian dari karakter seseorang, mengapa banyak pemimpin yang awalnya itu terkenal sederhana, jujur, integritas, tapi justru akhirnya itu terlibat dalam penyalahgunaan jabatan setelah naik ke posisi tertentu? Apakah kekuasaan? Gini, cukup. Jadi
ya, godaan itu tinggi sekali. Ya, tapi kita harus punya modal. Saya katakan dari kecil kita dibangun integritas. Ya, terus sampai kita besar ya. Dan dalam melaksanakan tugas kita itu berusaha kita sesuai dengan aturan. Lama-lama enak kok ya. Nah, kemudian tapi godaan tuh tinggi sekali ya. Nah, disitulah Anda melewati ujian-ujian tadi. Sanggup nggak Anda melewati ujian tadi, Saudara Nisrina? Tapi nanti ada suatu saat Anda tidak sanggup, ya, dan Anda ikut terlibat di dalamnya, ya Anda siap-siap menanggung risiko. Contoh BGN betul ya, Badan Gizi Nasional ya, ya kan? Nah, di situ semua pemimpinnya itu kan sudah bermain semua itu. Ya, dan Anda menjadi salah satu pimpinan di sana, gimana? Ya, bagaimana Anda menjelaskan ini? Tapi ya itu, Anda lihat langsung tiga-tiganya masuk penjara ya. Dan bahkan tuh nanti ke bawah-bawahnya bisa masuk penjara semua itu. Ya. Jadi sekali lagi ini pilihan ya. Integritas itu pilihan. Mau berintegritas atau tidak gitu loh. Ya. Pilihan. Dan the best choice in my opinion is to take it, ya kan? The worst choice is ya against integrity, ya. Itu ya kelompok 5 ya. Kelompok 6. Ya, Pak. Ya Pak, kelompok 6 Pak. Ya Raffi. Baik Pak, izin bertanya Pak. Saya bingung Pak, apa yang lebih sulit dalam membangun sebuah organisasi Pak? Apa itu kompetensinya atau integritasnya? Terus seorang pemimpin yang berintegritas tinggi itu tapi nggak berkompeten, apakah bisa membawa satu organisasi itu berhasil Pak atau mencapai tujuannya? Ini topik yang berat ini, ya. Topik yang berat sekali, ya, mengenai pilihan antara kompeten dan integritas. Kalau saya disuruh milih, ya, saudara siapa namanya tadi? Raffi ya? Iya Pak. Aku lagi WA siapa namanya nih? Si Diva ya. Tolong share nanti. Jadi gini, kalau saya disuruh milih di siapa namanya? Raffi, ya, Pak. Orang tuh berintegritas dan dia kompeten. Ya. Dan menurut pendapat pribadi saya, kalau orang itu berintegritas tapi tidak kompeten, dia lemah dia. Tidak punya drive gitu ya. Tidak punya kekuatan dia, ya. Tidak punya kekuatan, ya. Lambat lagi dia ngambil keputusan. Tapi kalau dia hanya bermodalkan integritas doang. Sebaliknya, kalau dia punya kompetensi doang, keahlian, kemampuan, kekuatan, tapi dia nggak punya integritas, bahaya banget. Dia menjadi apa ya? Bayangkan aja tuh bisa menteror dunia itu. Bisa menteror. Dia mempunyai ahli membuat apa? Serum atau bakteri membuat semua orang tidur. Tidur semua. Aduh, bayangin aja tuh berbahayanya manusia itu. Membuat semua orang meninggal, berbahaya banget. Iya kan? Atau yang real aja nih, punya bom atom. Punya bom atom. Hanya cara pencet-cet, langsung meninggal semua. Iya kan? Jadi harus punya dua-duanya. Orang yang berintegritas, yang berpikir dan memikirkan orang lain gitu loh. Nah, tapi kalau disuruh milih, kamu Raffi, apa pilihanmu Raffi? Kalau saya yang pasti integritas dulu Pak. Kalau kompetensi itu mungkin bisa dilatih sih Pak. Oke, ya lumayan lah. Lumayan. Coba share, saudara Diva, yang saya barusan kirim. Bisa nggak ditayangkan? Ya, tapi intinya yang mau saya kasih ini, saya barusan Google tadi, ya. Ini, si Warren Buffett, ya kan? Ini Google masih kelihatan, gambar-gambar Google saya ini kelihatan nih, apa? Print screen, ya print screen. Tanggalnya masih kelihatan tuh, jamnya juga kan.
Nah, jadi look for three things in a person katanya. Kalau kamu mau mengambil orang, ya, mencari orang yang membantu Anda, pertama dia orangnya pinter. Kedua orangnya tuh bersemangat, kerja keras, pekerja keras. Siang malam bisa kerja, disuruh kemana oke. Kamu pergi ke London, pergi. Kamu pergi ke NTT, pergi, ya kan? Dan integritas. Orangnya jujur, tidak berbohong, dan dapat diandalkan. If they don't have the last one, don't even bother with the first two. Jadi yang paling penting menurut si Warren Buffett ini adalah integritas. Kayak si Raffi tadi. Gitu ya. Stop sharing karena waktu. Terima kasih Bapak. Ya, karena waktu. Tadi berapa, kelompok berapa tadi? Kelompok 6 Pak. Ya, kelompok 6 kemana? Saya Pak kelompok 6 sudah Pak. Kelompok 1. Kelompok 1 itu pertanyaannya tentang bagaimana kalau kita jadi middle level manager dapat tetap mempertahankan integritas yang tinggi ketika top level manajemennya itu berganti dan lebih toleran terhadap perilaku yang tidak berintegritas. Itu tugas yang berat, ya, tugas yang berat. Tapi, ya Anda menjadi lebih berat karena Anda berusaha menjalankan tugas dengan suasana yang tidak berintegritas. Padahal ini budaya sudah terbangun oleh pemimpin sebelumnya, dan Anda sebagai middle manager berusaha menjaga itu. Ya, yang pertama yang mau saya katakan, saudara siapa yang nanya? Mutia, Pak. Mutia, mohon maaf Mutia, ini bahasa saya agak kurang bagus ya. Orang yang naruh dia itu orang yang nggak benar itu. Ya, yang naruh situ nggak benar itu. Dan dia nggak peduli gitu loh, suatu organisasi hancur gara-gara menaruh orang itu. Jadi memilih orang itu juga harus melalui satu sistem seleksi yang bagus. Jangan merasakan dia satu apa ya istilahnya, karena kedekatan gitu loh. Tapi memang berdasarkan kompetensi, energi, dan integritas yang tadi dibilang si Warren Buffett, ya kan? Nggak bisa dia naruh orang sembarangan. Nah, kecuali nih, mohon maaf nih, kita nggak bicara politik ya. Ya kita sedih lah dengan sistem politik sekarang, orang-orang yang duduk jadi bupati, orang-orang duduk jadi pemegang pejabat publik, orang-orang yang tidak berintegritas atau kurang berintegritas. Ya, sehingga terjadilah yang kita lihat sekarang ini. Ya, tapi kalau yang normal nih, mestinya orang yang duduk itu yang dipilih yang orang bisa membangun, menjaga integritasnya, ya. Tapi pertanyaan Anda, apa yang Anda lakukan kalau terjadi kan gitu kan? Wis kadung nih, dipimpin Anda, di atas Anda nggak berintegritas, Anda menjaga. Do your best, ya, untuk maintain that kind of environment. Environment, si Melanie tadi kan, environment kan? Ya, karena kalau kita bermain-main, itu akan risiko tinggi. Bagaimana cara Anda duduk sama-sama lah sama si orang itu, kasih tahu Pak, risikonya ini Pak, gitu loh. Tapi kalau dia udah nggak peduli, nggak apa-apa, Anda sudah ngasih tahu dia loh, ya. Nah, kalau bagaimana langkah selanjutnya, kayaknya mesti ada kelas khusus deh. Ya ilmu kan nggak mungkin semua saya habisin sekarang kan, ya, mesti ada kelas khusus lagi ke saya tuh, ya. Tapi you have to maintain lah, ya. Terakhir ya, kelompok Terima 2 ya. kasih, Pak. Oke, kelompok 2. Baik Pak, inti pertanyaan dari kelompok 2 itu adalah mana sih yang lebih efektif untuk mencegah korupsi, integritas individu atau sistem pengendaliannya, Pak? Terima kasih. Nah, tadi kan sudah kita tahu, ya kan? Ya, tapi saya mencoba menjawab pertanyaan Anda ya. Tapi kan kita udah tahu integritas ini bagian dari sistem pengendalian. Setuju nggak Alvario? Iya, Pak. Karena bicara tadi apa? PP 60 tahun 2008, ya kan? Ada lingkungan pengendalian, elemen pertama adalah apa? Penegakan integritas. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan Anda adalah, pertanyaan kelompok 2, mana yang lebih menjaga korupsi, individu atau sistem? Ya dua-duanya dong. Dua-duanya harus dibangun.
Jadi makanya kita kalau memilih orang yang berintegritas, makanya Anda masuk STAN. Karena nanti Anda akan bekerja di pemerintahan. Ya, sehingga Anda diharapkan Alvario menjaga integritasnya Alvario. Iya, Pak. Ya, jangan Iya, Pak. kau gadekan. Ya. Jangan kau gadekan. Ya, udahlah, nikmatilah pendapatan kita itu. Tapi kamu bahagia kamu. Ya bersyukur-syukur kamu kerja keras, kamu dapat S2, S3. Amin. Ya, amin. Ya, Pak. Tapi misalnya nggak dapat juga, do your best lah. Tapi kalian ini semua, saudara Mutia, saudara Vika, saudara Brilian, saudara Melani, saudara Diwa, kamu masuk STAN itu apa? Itu investasi negara loh. Ya, supaya suatu saat nanti Anda bekerja menjaga integritas tadi dengan berkompeten tadi. Bukan malah, mohon maaf nih, malah menggaruk-garuk kesempatan gitu. Waduh, nggak bisa dong. Ya nanti, tapi walaupun begitu nanti Anda bekerja kan udah nggak ketemu saya, nggak sama-sama. You are at your own. Tapi mudah-mudahan apa yang saya omongkan tuh masih teringat-teringat sedikit lah. Dan ingat anak istri, ingat keluarga. Ingat suami istri, ya. Ingat, suami dan anak. Kalau yang cewek, ingat tuh, ya. Dan mikir sedikit lah. Dan kita selalu bersyukur. Nih mohon maaf nih, bersyukurlah apa yang sudah kita terima lepas hari, ya. Tapi tetap kerja keras, mencari solusi inovatif, ya kan, seperti kata Pak Basuki. Oke, lanjut cepat ke slide saya. Diva. Slide saya, Diva. Ada, Pak. Slide show. Nanti siap-siap ya kalau saya minta bertanya ya. Jangan kayak kemarin, Pak, saya nggak siap bertanya, Pak. Bertanya aja susah, apalagi menjawab. Ya Melani ya? Ya, Iya, Pak. bertanya aja susah, apalagi menjawab gitu loh. Kalau kamu tadi nggak bisa menjawab, saya masih masuk akal. Disuruh nanya aja, saya nggak ada pertanyaan, Pak. Ya ampun. Leadership. Lanjut. What is integrity? Lanjut. Ini kebetulan saya Google. Integritas adalah praktik, ya, praktek nih. Jadi show, ya, bukan hanya dalam hati. Show, ya, bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan. Ya, saya tidak mau melebih-lebihkan nih. Saya hadir aja nih dari jam 7.30 sampai nanti jam 11.15. Kepatuhan saya, ya, dan konsisten. Saya kan nggak ada yang ngingetin. Makanya sistem pengenalan intern itu membuat sistem itu berjalan, ya, secara seamless, secara automatically, ya, nggak perlu diawas-awasin. Saya nggak ada tuh direktur STAN ngawasin saya, ya kan? Dan tanpa kompromi, ya, terhadap prinsip nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Dan itu kita bangun kok, ya, sehingga. Dan saya malah karena saya sudah levelnya pimpinan, saya katakan kepada anak buah saya, boleh tanya tuh yang di BPKP, kalian kalau ditugaskan jangan macam-macam di lapangan, ya kan? Jangan merusak nama baik BPKP, ya. Jangan cari-cari kesalahan. Serius nih, saya direkam loh, ya. Jangan cari-cari kesalahan. BPKP kebetulan mengaudit kan. Jangan cari-cari kesalahan. Tapi berikan solusi sesuai dengan fakta. Ya, itu tugas saya sebagai pembina, ya, terhadap prinsip nilai dan sebagainya. Lanjut. Apa itu integritas? Ini juga saya Google. Kayaknya dari STAN nih. Sampai saya lupa ya. The quality of being honest. Jadi kita jujur, konsistensi, sama nih. Saya janji sama si Diva, kita nanti minggu depan kita Zoom ya. Ya udah konsisten. Diva minggu depan lagi Zoom ya. Minggu depannya lagi saya fisik ya. Ya, konsisten gitu loh, ya. Nanti masuknya on time ya. Itu juga konsisten, ya. Kemudian menjaga integritas, maka kita akan dipercaya. Nah, dengan ada itu Anda kan percaya sama saya, betul nggak nih Serina?
Betul, Pak. Kamu percaya kan kalau saya akan datang di kelas pakai Zoom ataupun fisik jam 10 berapa? 9.30 kan? Ya, Iya. Misalnya saya pagi jam 7.30 di kelas yang satu lagi naik Grab itu saya tuh dari Tebet. Ya. Bela-bela nyebrang lautan. Nyebrang kota lah. Dan juga nomor 4, dengan adanya integritas semua jadi percaya. Saya pernah mengatakan di sini, Pak atau Ibu, saya udah pindah ke IKN. Nggak apa-apa Pak, lewat Zoom aja Pak. Bayangin aja tuh. Jadi saya fisik tuh nggak ada kewajiban loh kalau dari bicaranya mereka ya. Tapi saya nggak tega juga, makanya kalau ada kesempatan saya ke Jakarta, saya usahakan fisik. Tapi saya udah bilang, saya udah ini. Tapi karena ini alma mater, saya masih diminta ya saya mau. Kalau saya bukan alma mater, mungkin saya pikir ya udahlah, nggak usah lah, udah pisah sekolah kok, udah pindah jauh, ya kan gitu. Jadi stan yang minta saya nih, ya walaupun saya udah bilang saya di Zoom, saya di luar kota, ya udah jauh di IKN. Lanjut, jadi mereka tahu nih saya di IKN tahu banget, ya kan. Lanjut, ciri-cirinya kita konsisten. Tadi datang jam 9.30, apa adanya, dan juga saya menilai baca tuh paper Anda tuh, saudara siapa nih, Mutia, ya. Saya baca tuh paper Anda tuh, bertanggung jawab, adil. Saya menggrade-nya juga adil banget. Ya, orangnya bagus saya kasih nilai bagus. Ya tiba-tiba dari topik gak jelas, ya udah saya kasih nilai juga lah, ya kan? Komitmen dan berani. Lanjut. Nah, ini ada dari beberapa orang, si Merton. Bukan hanya tentang konsistensi, tapi juga bagaimana dia memenuhi ekspektasi sosial. Jadi kayak si Herli Coanda, si Shirley, dia memperhatikan juga nih, ada orang yang ibu-ibu dan seterusnya. Coba ikutin lah TikToknya tuh kan. Juga si Stephen Covey, berarti memenuhi janji. Saudara Mutia, coba open mic-mu. Ya, Pak. Kamu suka nggak kalau ada orang yang cedera janji? Janji misalnya, Mutia aku mau datang jam 6, tahu-tahu nggak datang-datang. Suka nggak gitu? Nggak suka, Pak. Tidak suka, Pak. Nggak suka. Atau paling ekstrim lagi, Mutia, saya nanti besok saya kembalikan ya duit yang saya pinjam. Amit-amit ya. Kalau bisa kita jangan minjem-minjem duit ya. Ya. Janji saya besok bayar melunasi. Terus dia nggak datang. Kesel nggak kamu, Mutia? Iya, Pak. Kesel. Makanya saya sebagai pribadi ya, mendingan saya ngasih orang duit loh daripada minjemin. Setuju nggak Alvario? Setuju, Pak. Ya, setuju, Pak. Iya, daripada minjem-minjemin tuh udah sakit nih kembalikannya juga. Enggak, ya udah kasih berapa sih? Ya kan gitu loh, sesuai dengan kemampuan kita. Maxwell, ya memang pondasi itu. Si Koses Posner, konsisten, ya lanjut. Kata konsisten itu berkali-kali itu. Kenapa penting? Itu membangun trust, reputasi, ya. Stan itu terjaga reputasinya. Karena memang masuknya juga susah. Ya saya nggak tahu ya kalau ada oknum-oknum ya. Tapi setahu saya kita masuk stan ini nggak pakai macam-macam. Mudah-mudahan nggak ada joki-joki itu. Mudah-mudahan. Ya Nisrina ya. Mudah-mudahan. Ya. Pak. Tapi masuknya betul-betul keren-keren deh. Makanya orang melihat stan itu, waduh susah. Keren banget gitu loh ya. Kemudian suasananya juga harmonis ya. Profesional dan membentuk karakter. Lanjut. Nah, prinsipnya apa? Dia jujur, patuh, ya. Makanya harus patuh. Kita sebagai birokrat juga harus patuh, ya. Tanggung jawab dan akurat dan konsisten. Lanjut. Peran integritas memperkuat kepercayaan publik, sudah diulang-ulang, trust dan seterusnya. Akuntabilitas. Lanjut, karena diulang-ulang nih, ya. Ini juga IPAK kita lewatin dulu dari KPK, ya. Bagaimana membangun, lanjut, memerlukan strong leadership. Tadi makanya jangan sampai ada orang taruh-taruh di atas jadi pimpinan kita, orang yang berintegritas, hancur organisasi kita itu. Ya, saudara siapa namanya ini? Hanum, ya, open mic. Iya, Pak. Hanum,
menghancurkan itu lebih mudah menghancurkan atau membangun, Hanum? Lebih mudah menghancurkan, Pak. Menghancurkan, membangun itu mungkin bertahun-tahun, Hanum. Menghancurkan itu sekejap. Jadi kalau mau menghancurkan suatu organisasi, Hanum, taruh orang yang tidak berintegritas. Apalagi nggak kompeten lagi, udah nggak kompeten, nggak berintegritas, taruh di organisasi, pasti hancur itu. Hancur itu, ya kan? Lanjut. 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 Ini apalah, bagaimana kita membangun di birokrat ya. Lanjut. Nah, ini di kepemimpinan dasar kita membangun perkuliahan ini adalah Permen 438 2017. Ada integritas, ada bagaimana kita membangun long time learning, ya kan? Terus bagaimana menangani perubahan, itu Permen 438. Lanjut. Dan ada leveling. Lanjut. Ini definisinya, lanjut. Levelingnya. Jadi kalau semakin tinggi, semakin bagus. Kalau dia baru masuk mungkin ya, dia mungkin baru di pengarahan gitu loh ya. Tapi pada saat dia level 2, next. Nah, dia mungkin sudah bisa mengajak bekerja sama teman-temannya. Kalau dia sudah level 3, level 2 tuh mungkin dia kepala seksi kali ya, atau ketua tim ya. Level 3 dia masuk kabit ini ya, atau kasubdit. Soal 3. Level 3, next. Nah, dia sudah menanamkan keyakinan ya, sudah menjadi leader dia. Lanjut, level 4. Ini mungkin eselon 2 nih, ya kan? Mampu menciptakan situasi. Level 5 udah dirjen atau menteri nih, gubernur, bupati, presiden. Menjadi role model, ya. Tapi ini bukan urusan jabatan. Seorang diwa, ya, seorang PIC atau ketua kelas kita di sini, dia bisa juga sebagai langsung level 5 loh, menunjukkan dia bagaimana dia mampu memimpin dengan baik, dengan penuh integritas sebagai role model. Atau paling nggak dia menanamkan kepercayaan, ya, mengajak, ya, dan seterusnya. Cukup ya? Udah lewat 3 menit, boleh nambah sedikit lagi ya. Tutup, stop sharing. Sarwi. Ya Pak. Apa pertanyaanmu? Sesuai dengan topik barusan saya baca, slide-slide. Ada yang nggak ngerti nggak? Mungkin lebih mau nanya ke apa ya? Kayak kondisi di lingkungan yang udah pernah Bapak alamin gitu Pak. Kalau misal begini, kalau dari pengalaman Bapak tuh sebenarnya lebih berat mana Pak? Jadi orang yang harus integritas waktu masih jadi pelaksana, staf gitu-gitu, atau waktu udah jadi pemimpin, jadi pengambil keputusan gitu kan, tekanannya pasti beda gitu Pak. Sebagai pemimpin tekanannya lebih tinggi, tapi karena kita sudah membiasakan, jadi nggak berat juga, ya. Dan memang ya gimana ya? Tapi kalau saya tuh ngomong diri saya nanti terlalu jelek juga sih, terlalu sering memberikan contoh diri saya ya. Tapi intinya bahwa Anda disiapkan di stand ini ya, supaya membangun suasana yang berintegritas di tempat kerja Anda. Tapi kalau Anda masuk ke dalam sistem yang tidak berintegritas, itu baru berat. Sehingga nanti Anda sebagai pelaksana itu mungkin berat sekali loh. Ya kayak waktu saya dulu, tahun 79, pada belum lahir ya Diwa ya. Tahun 79 saya tamat Ajun, tamat D3 STAN, D3 tuh ya. Itu waduh, zaman dulu gitu loh. Ampun ya. Ya bersyukur ya 82 masuk lagi, kuliah 3 tahun, 85. Artinya itu environment itu berat sekali. Ya. Nah, tapi bagaimana Anda bisa, tapi pada saat mulai ke depan ini, apalagi zaman sekarang, walaupun masih belum bisa bagus-bagus amat, orang sudah mulai melihat
ternyata bahaya nih sebagai pribadi maupun sebagai kelompok maupun sebagai negara kalau korupsinya dibiar-biarin. Ini satu saat ini akan terjadi perubahan besar juga menurut saya. Sehingga orang merasa kapok, udahlah kita tinggalin semua ini. Ya, jadi gitu ya Saudara Sarwi ya. Soal berat-berat itu relatif ya. Tapi kembali Anda harus punya komitmen aja pada saat Anda tugas nanti. Saya berusaha minta tolong sama Tuhan. Saya berusaha bekerja dengan benar. Lindungi saya sesuai dengan agama masing-masing. Terakhir, Nengah. Oke Pak, mungkin dari tadi kan Terakhir nih, kita udah terakhir. bahas. Saya izin nanya ya Pak. Kan kita udah bahas banyak nih terkait integritas, kayaknya udah pengulangan-pengulangan juga. Yang jadi pertanyaan saya tuh terkadang gini Pak, apakah sebenarnya kekuasaan itu bisa bikin orang menjadi tidak berintegritas atau malah kekuasaan itu mengungkapkan karakter asli seseorang gitu, yang selama ini mungkin tersembunyi gitu, orang itu nggak tahu gitu. Itu sih Pak, contoh mungkin kalau saya boleh ambil contoh ya Pak. Ya alumni kita dulu Pak Gayus Tambunan kan juga baru berapa lulus 4 tahun dari STAN udah ketangkep jadi koruptor gitu. Jadi menurut saya ini jadi bahan pikiran saya pribadi sih Pak. Apakah kekuasaan itu sebenarnya bikin mengungkap karakter asli seseorang atau emang bisa sekedar mengubah aja jadi tidak berintegritas gitu sih Pak. Makasih Pak. Jadi itu memang ada dari dalam, ya. Tapi bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan, ya. Tapi modalnya kita tuh harus ada dari dalam sendiri gitu loh. Sehingga pada waktu kita mulai bekerja, ya. Nah, tentunya juga banyak sekali faktor-faktor yang bisa membuat kita tuh tergelincir. Makanya saya dengar tadi ada corruption triangle. Apa tadi? Apa corruption triangle? Siapa tadi ngomong tadi? Apa aja? Cepat, Saudara Nengah. Tadi ada ngomong corruption triangle tadi kan barusan? Nggak ada sih Pak. Yang kalau corruption triangle kan ada pressure, opportunity, sama rasionalisasi. Iya, tadi ada yang ngomong tadi sedikit ceret gitu kan? Ya, tapi betul. Pintar kamu, pintar. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa membuat seseorang tergelincir, Saudara Nengah. Karena pressure artinya apa? Tekanan-tekanan, bisa tekanan dari pimpinan, bisa tekanan di rumah, ya. Apalagi kalau gaji pas-pasan dan juga tergantung style kamu juga, Nengah. Gaya hidup, lifestyle. Terus kemudian yang kedua tadi apa, Nengah? Opportunity. Ya, ini sistemnya loose banget gitu loh. Yang sudah dibangun aja kayak yang terjadi di imigrasi itu, tahu kan imigrasi yang tenaga kerja itu udah bagus sistemnya, tapi dia aja di ujung itu ada ongkos klik. Mereka bikin sendiri tuh ongkos klik itu. Ya, padahal kalau udah selesai cekrek kasih dong. Ya kan? Ongkos klik. Terakhir apa? Opportunity, rasionalisasi. Semua begitu kok. Ya, di Pemda-Pemda semua begitu kok. Apalagi gaji kita nih nggak dibanding dengan keuangan, payah nih kita di bawah nih. Iya kan? Ya udahlah. Jadi kembali terpulang diri kita, Nengah. Ya, makanya saya bilang kepemimpinan itu kan juga senar. Nggak bisa bahwa kamu harus begini. Nggak juga. Cuma saya berusaha memberikan ya masukan-masukan, nilai-nilai yang mungkin bermanfaat. Gitu Nengah ya, cukup ya. Rafika, apa kabar Rafika? Baik Pak. Sehat Rafika. Belum pernah maju kamu kan? Udah Pak. Udah. Yang tugas mendadak udah pernah? Barusan Pak dia maju. Oh iya kan? Kok seneng banget aku manggil-manggil Rafika ya. Virsila. Sudah juga kok Virsila. Udah pernah? Saya belum pernah, Pak. Oke, kamu Virsila. Kamu bikin Obama ya? Oke, siap, Pak. Obama, terus satu lagi
Cowok deh. Alvaro. Ya, Ya. si Lee Kuan Yew. Siapa Pak? Mohon maaf. Lee Kuan Yew, Baik Pak. mantan Perdana Menteri Singapura. Jadi, siapa orang-orang ini? Apa nilai-nilai kepemimpinan yang Anda dapat dari dia? Apa keberhasilannya? Dan stylenya itu gimana? Gaya kepemimpinan itu seperti apa? Gaya kepemimpinan dia. Ya, oke? Saudara Diwa, ada pertanyaan? Sudah Sebagai kelas ya, sebagai kelas. sudah Cukup? cukup. Cukup ya. Oke, ketua kelas. Cukup, siapkan ketua kelas. Baik, Bapak. Perhatian seluruhnya duduk siap gerak. Mengakhiri kuliah hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Istirahat tempat. Gerak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak. Thank you very Terima kasih, much. Pak. Bye-bye Hanum, Terima kasih, Nicholas, Bapak. Terima kasih, Sapri, Bapak. semuanya ya. Makasih, Pak. Have a good one. Bye-bye.
Lah